sektor pertanian di Sulawesi Tengah sejak tahun 2019 sudah menurun kontribusinya terhadap perekonomian kita, karena stok beras di Kota Palu tetap bisa memenuhi konsumsi masyarakat di Kota Palu. Khususnya untuk pertanian, ya responden-responden kita pertanian itu saya menganggap mereka selalu menjawab kita dengan kejujuran. Itu sampelnya semua daerah-daerah terpencil dan menyeberang laut. Pokoknya jalan kaki dulu, baru dapat di pinggir laut, kemudian hanya naik sampan. Selamat datang di Bincang Asik Bincang Statistik bersama BPS Kota Palu dan BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, kami mendapatkan narasumber yang bisa dibilang banyak sekali pengalamannya, banyak sekali koneksinya, dan mungkin bisa kita mendapatkan banyak pelajaran tentang statistik dan khususnya lapangan dari ibu kita tercinta, yaitu Ibu Yaslin Hendrita Tansala, yang terima kasih sudah hadir ke BPS Kota Palu dan menyempatkan waktunya ke sini, Bu. Terima kasih, Ibu. Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Yaslin hari ini sangat cantik sekali bisa mendatangi Bincang Asik Bincang Statistik bersama kami. Mungkin akan sedikit pembicaraan kepada pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Yang pertama, mungkin bagaimana menurut Ibu Yaslin sendiri tentang pertanian khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini, Ibu? Ya, terima kasih. Gambaran atau kondisi pertanian di Sulawesi Tengah, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa sektor pertanian itu terdiri dari 7 subsektor: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jadi perikanan dan kehutanan juga masuk, Bu, ya, di pertanian? Iya, benar. Sehingga sektor pertanian di Sulawesi Tengah sejak tahun 2019 sudah menurun kontribusinya terhadap perekonomian kita, karena sudah didominasi oleh industri logam dasar dan nikel. Nah, sehingga kontribusi sektor pertanian kita yang terdiri dari tadi 7 subsektor itu tinggal 15,77% terhadap perekonomian kita. Dan untuk industri ya sudah sebesar 40,37% di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi bisa dibilang kalau Provinsi Sulawesi Tengah ini lebih banyak yang industri daripada pertaniannya? Iya, dari tahun 2019. Tahun 2019. Ya. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian memang masih tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 1,73%. Tetapi itulah tadi, karena kontribusinya sudah menurun. Ya. Begitu. Kemudian juga gambaran pertanian di Sulawesi Tengah, kan barusan di tahun 2023 kita melaksanakan sensus pertanian. Dan di Sulawesi Tengah dari 7 subsektor tersebut, hasil sensus pertanian yang potensi yaitu subsektor perkebunan. Iya, subsektor perkebunan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Ya, subsektor perkebunan kita lebih melihat lagi bahwa komoditasnya ada potensi kelapa dalam, cengkeh, dan kakao. Jadi 3 komoditas ini yang sangat banyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Untuk semuanya, apakah memang itu saja atau ada lagi yang mungkin komoditas yang bisa menjadi saingan kepada luar, Bu, selain 3 ini tadi? Ya, untuk potensi Sulawesi Tengah khusus di perkebunan, ya 3 komoditas. 3 komoditas itu. Ya.
Oke, selanjutnya kalau kita masuk di Kota Palu, Bu, Iya. bagaimana kondisinya menurut Ibu? Ya, kalau di Kota Palu, gambaran ekonominya akan berbeda dengan secara keseluruhan Sulawesi Tengah. Karena kita ketahui Kota Palu, ya wilayah kota. Wilayah kota. Berarti pertaniannya agak lebih kecil dibanding kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Betul. Tengah. Sehingga potensi pertanian kita di Kota Palu, hasil sensus pertanian didominasi oleh subsektor peternakan. Kenapa sampai peternakan? Karena ya luas wilayah untuk digunakan pertanian kan sudah berkurang di Kota Palu. Jadi ya peternakan saja yang bisa diusahakan di Kota Palu. Ya. Mengingat itu juga kalau di Kota Palu, Bu, dilihat-lihat ini mungkin banyak alih fungsi lahan juga, Bu. Kemarin kami juga mendapatkan informasi dari Dinas Pertanian, kalau alih fungsi lahan ini banyak sekali. Serta apalagi yang tahun 2023 kemarin ada cuaca kemarau atau yang kita sebut El Nino. Itu menurut Ibu bagaimana? Iya. Kalau El Nino kemarin, karena walaupun wilayah Kota Palu masih ada mengusahakan tanaman padi. Betul. Tetapi di tahun 2023 tanaman padi di Kota Palu sudah mengurang produksinya, ya selain alih fungsi lahan tadi, ya juga dipengaruhi oleh cuaca yang kemarin tahun 2023 istilahnya El Nino. Jadi ya produksi padi kita di Kota Palu, bukan hanya di Kota Palu ya, secara umum di Sulawesi Tengah menurun dibanding tahun 2022. Betul. Malah kalau kata petani, Bu, yang turun air itu bukan dari langit tapi dari mata, Bu. Memang sedih semua petani. Karena El Nino itu tadi, Bu. Selanjutnya, Bu, kita langsung ya, karena itu tadi kita sudah bahas kondisinya, kondisi dari Sulawesi Tengah bagaimana, kondisi Kota Palu bagaimana. Sekarang kita akan bicarakan isu-isu hangat, mungkin banyak yang masuk di berita-berita. Contohnya, Bu, seperti beras mahal, atau banyaknya gagal panen, atau dan lain sebagainya. Mungkin pendapat Ibu bagaimana tentang banyaknya isu yang ada di Kota Palu khususnya? Khusus untuk beras mahal ya. Jadi beras mahal ini khususnya di Kota Palu itu tidak dipengaruhi oleh adanya pengurangan konsumsi, tetapi mahalnya beras di Kota Palu ini mengikuti harga secara nasional. Karena stok beras di Kota Palu tetap bisa memenuhi konsumsi masyarakat di Kota Palu. Ya, walaupun sedikit produksinya di Kota Palu, tetapi Kota Palu mendapatkan impor dari kabupaten lain se-Sulawesi Tengah dan juga dari provinsi lain. Sehingga ya stok ada, tetapi ya beras mahal karena secara nasional memang mahal semua. Kemudian ya produksi menurun. Betul. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa produksi beras itu karena adanya cuaca yang buruk, ya panas yang berkepanjangan atau El Nino, sehingga juga hasil pertanian kita bukan hanya padi ya, tetapi rata-rata ya agak menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Betul. Mungkin ada fun fact ini, Bu, sedikit. Kemarin sempat Pak Asir, Kepala BPS Kota Palu, ada menghitung tentang neraca bahan makanan. Nah, di sini mungkin kalau seandainya Kota Palu hanya berpatok sama produksinya Kota Palu, hanya sedikit yang bisa tertutupi dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, Bu. Jadi dengan adanya impor atau relasi antar kabupaten kota ini bisa menambah stok beras kita gitu. Selanjutnya tentang kebutuhan ini tadi, kita bicara masalah beras, masalah produktivitas. Bagaimana sih BPS bisa menghitung itu tadi? Mungkin Ibu Yaslin
ada sedikit pengetahuan untuk kita semua bagaimana BPS menghitung produksi atau luas panen atau yang berkaitan dengan tanaman pangan ini. Ya, kalau BPS menghitung produksi tanaman pangan, ya kita ada dua metode atau dua survei yang kita lakukan untuk mendapatkan produksi tanaman pangan. Ya, yang pertama adalah BPS ini melakukan survei kerangka sampel area. Kerangka sampel area. Ya, itu menghasilkan berapa luas panen tanaman pangan. Kemudian yang kedua ada survei yang dilakukan BPS yang selalu kita lakukan, yaitu survei ubinan. Ubinan? Ya, survei ubinan ini menghasilkan data produktivitas tanaman pangan. Produktivitasnya. Ya, sehingga produksi dihasilkan dari perkalian luas panen dikalikan produktivitas, sehingga ya kita akan mendapatkan produksi tanaman pangan. Dengan BPS yang selama ini di lapangan, Bu, kan bisa tahu kita bagaimana produksinya, bagaimana produktivitasnya. Dari segi semua itu kan pastinya ada teknologi di semua itu tadi. Nah, sekarang saya ingin tanya, Bu, bagaimana teknologi untuk pertanian khususnya yang ada di Kota Palu? Contohnya seperti yang di Duyu, ada anggur. Mereka itu bisa membudidayakan anggur dengan teknologi yang sampai ke Korea atau Jepang waktu itu, Bu, ya? Jadi bagaimana menurut Ibu seperti itu? Ya, memang untuk penerapan teknologi tergantung dari komoditas, ya, tergantung dari komoditas, dan juga memang penerapan teknologi ini untuk pertanian sangatlah penting, ya, terutama di Kota Palu. Luas wilayah untuk pertanian semakin berkurang, berarti ya untuk meningkatkan sektor pertanian ya kita harus menggunakan teknologi, ya. Ya, contohnya yang berusaha di Kota Palu ini sungguh banyak berusaha tanaman anggur karena memang cocok di Kota Palu ini. Tetapi bukan hanya cocok lingkungannya, tetapi ya kita harus menggunakan teknologi juga. Jadi ya tanaman anggur yang ada sekarang ini, apalagi mereka kembangkan bibit-bibit dari luar negeri, ya itu harus membutuhkan teknologi karena luar negeri juga mereka mendapatkan produksi yang bagus ya dengan menggunakan teknologi. Oleh karena itu setiap usaha kita di pertanian untuk wilayah kecil ya kita harus menggunakan teknologi, dan teknologi yang kita harus gunakan ya contohnya kita menggunakan hidroponik, iya, kita menggunakan apa yang harus memanfaatkan lahan pekarangan juga boleh, ya, untuk di Kota Palu, sehingga dengan lahan-lahan yang kecil itu tetapi kita menggunakan teknologi ya pastilah produksi pertanian masih akan meningkat untuk tahun-tahun kedepannya. Jadi kita harus bisa untuk mengantisipasi dengan lahan terbatas ini, bagaimana kita mendapatkan produktivitas hingga produksi yang maksimal, Bu, ya, mengoptimalkan lahan terbatas itu tadi contohnya. Setelah itu, Bu, mungkin kan Ibu sudah banyak sekali bertahun-tahun di lapangan, bertahun-tahun menghitung statistik. Dari tahun-tahun lamanya ini mungkin ada sedikit pengalaman yang paling unik saja, Bu. Ya, jadi saya di BPS sudah 30 tahun. Saya saja belum umur segitu, Bu. Jadi, tetapi pengalaman saya yang paling berkesan di lapangan. Di lapangan. Khususnya untuk pertanian, ya responden-responden kita pertanian itu, saya menganggap mereka selalu menjawab kita dengan kejujuran. Jadi yang paling berkesan adalah kejujuran dari responden. Kenapa sampai berkesan? Ya contohnya
Kalau kita menanyakan ke petani berapa luas lahannya, ya pasti dia akan jawab, sedangkan kita BPS tidak lihat lahannya. Iya. Jadi dia sampaikan, oh lahan saya 3 hektar. Tetapi kita tidak lihat 3 hektar. Kita menganggap bahwa memang jujur menjawabnya bahwa benar lahannya sebesar 3 hektar. Sehingga ya pastilah BPS itu mendapatkan data yang berkualitas karena kejujuran responden. Ya, jadi paling berkesan kalau tidak jujur responden, kita tidak akan mendapatkan data yang berkualitas. Begitu. Ya. Ternyata kejujuran itu penting, dan dari Bu Yaslin kita bisa belajar kalau seperti padi semakin menunduk, semakin berisi, itu artinya menyala abangku ilmu padi. Jangan begitu. Nah, selain itu Bu, mungkin ada pengalaman lainnya yang Ibu pernah ke tempat-tempat sulit kah? Karena teman-teman Kota Palu ini pernah Bu ada pengalaman sedikit ke Desa Wana namanya Bu. Di Desa Wana ini tepatnya ada di Salena. Dan kalau Salena kan masih naik-naik, jalannya bagus, sedangkan Wana ini terpencil bisa dibilang Bu. Nah di Desa Wana ini juga kalau mau ubinan harus jalan dulu sekitar 1 jam 2 jam. Tapi jalannya ini betul-betul sudah 45 derajat. Jadi seperti mendaki gunung Bu. Mungkin Ibu ada juga yang ke tempat-tempat ekstrim seperti itu lalu? Iya, pasti. Pasti. Ya, itu pasti. Semua nantinya ya yang masih muda-muda ini akan nanti ke senior-senior. Pasti pengalaman itu akan didapati. Ya sudah begitu tanggung jawab BPS. Ya, apapun sesulit apapun demi data yang berkualitas, ya kita harus, ya karena kita tidak bisa hanya mencatat dari atas meja, karena kita harus lihat langsung di lapangan. Ya pengalaman saya di saat melaksanakan pencacahan atau survei SDKI itu sampelnya semua daerah-daerah terpencil dan menyeberang laut. Ya, menyeberang laut. Pokoknya jalan kaki dulu, baru dapat di pinggir laut, kemudian hanya naik sampan ke pulau itu. Tetapi karena untuk mendapatkan data berkualitas, ya harus tidak ada tantangan BPS yang tidak akan tetap maju. Nah, sehingga ya BPS ini pasti akan mendapatkan kesulitan, tetapi pasti ada jalan. Karena itu tanggung jawab kita. Betul sekali. Mungkin dari itu tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali pengalaman dari Ibu Yaslin tentang pengalaman lapangan, pengalaman statistik. Untuk penutup di sini mungkin saya ingin tanya ke Bu Yaslin mengenai apakah ada yang ingin disampaikan Bu tentang data kita, khususnya ke pengguna data seperti stakeholder, mahasiswa, atau bisa jadi masyarakat di luar sana yang menggunakan data kita. Jadi pesan kami sebagai pengguna data. Pengguna data itu ya seperti disampaikan Pak Alfian tadi bermacam-macam. Tetapi pengguna data itu kita harus juga menyadari bahwa mereka juga merupakan responden. Iya. Jadi mereka menggunakan data yang kita hasilkan, tetapi mereka harus menyadari juga bahwa mereka selaku responden harus selalu menjawab dengan jujur. Yang perlu yang saya sampaikan tadi itu menjawab dengan jujur, karena data yang kita hasilkan mereka juga yang gunakan. Oleh karena itu ya kami sangat berpesan kepada pengguna data, kami menyampaikan terima kasih karena pengguna data merupakan juga sebagai responden. Untuk itu teruslah dukung BPS untuk selalu kami bisa mendapatkan data yang berkualitas
data yang akurat, up to date, dan data yang selalu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, untuk evaluasi pembangunan, dan untuk semua, untuk kemajuan Indonesia. Ya, jadi istilahnya sekarang kan untuk Indonesia maju, data berkualitas untuk Indonesia maju. Sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Bu Yaslin, dari pengalamannya, mungkin juga dari jawaban-jawaban Bu Yaslin ini banyak yang bisa kita petik. Dan bisa saya simpulkan kalau Bu Yaslin ini bekerja dengan kejujuran yang sangat penting. Setelah itu kita bisa sampaikan kepada masyarakat luar kalau memang BPS ini tidak bekerja sendirian. BPS ini bekerja dengan masyarakat. Jadi terima kasih kepada pengguna data, khususnya masyarakat yang telah membantu BPS dan membantu data Indonesia yang berkualitas ini. Terima kasih kepada Bu Yaslin sudah datang ke Bincang Asik, Bincang Statistik di BPS Kota Palu. Semoga kasih Bu Yaslin sehat terus, diberkahi terus, dan panjang umur. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyaksikan Bincang Asik, Bincang Statistik. Semoga kedepannya akan menjadi pelajaran dan ditunggu next episode. Terima kasih Bu Yaslin. Terima kasih.